warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosanti di channel kesayangan Anda, Rosa Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua topik yang sangat menarik, yaitu tentang pendidikan dan perempuan. Nah, pendidikan itu sebagai hal yang krusial bagi setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting bagi perempuan. Namun untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan terbaik saya, yaitu ada Mbak Eva, kemudian juga ada Mbak Mila. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Eva tentang terkait penting nggak sih perempuan itu berpendidikan? Oke, terima kasih Mbak Rosa. Kalau dari menurut pribadi saya sendiri, perempuan itu penting nggak sih untuk berpendidikan? Setahu saya, sepengetahuan saya, perempuan itu sangat penting dalam berpendidikan. Karena pendidikan perempuan itu adalah berperan sebagai fondasi pembangunan seseorang gitu. Karena kenapa? Seseorang dapat memperoleh pengetahuan, dapat memperoleh keterampilan dan pemahaman untuk menghadapi kehidupannya sehari-hari. Jadi mungkin seperti itu Mbak Rosa. Terima kasih Mbak Eva. Ya. Nah, terus gimana nih tanggapan Mbak Mila terkait banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa perempuan itu nggak perlu berpendidikan karena ujung-ujungnya juga perempuan itu cuma bisa jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak. Nah, gimana tanggapan Mbak Mila? Kalau menurut saya sih memang menjadi perempuan berpendidikan itu menurut saya itu adalah satu keharusan yang walaupun tak jarang banyak juga orang itu bakalan menjadi ibu rumah tangga kan, tapi kan nanti ujung-ujungnya kan nanti kita sebagai perempuan itu kan memiliki anak, mempunyai anak kan. Nah, kalau kita tidak berpendidikan, jika nanti suatu saat anak kita itu nanya ke kita soal apa saja tentang pengetahuan, kan kalau kita tidak bisa menjawab kan itu lucu karena kita ini kita tuh penting, kita tuh harus penting berpendidikan karena itu bakal menjadi dari kita itu ke generasi dari kita ke anak gitu, turun kan. Jadi menurut saya itu perempuan itu wajib berpendidikan, memang sangat penting. Ya, mungkin seperti itu Mbak Rosa. Terus gimana nih tindakan atau responnya Mbak Eva sama Mbak Mila ketika ketemu sama orang-orang yang menganggap bahwa perempuan yang berpendidikan itu cuma bisa ngabisin duit, ngabisin waktu, dan lain-lain. Nah, gimana tuh? Kalau saya mau dengar dari Mbak Eva dulu. Oke, baik. Ya, kalau mungkin menurut saya, kalau ada orang tiba-tiba ngomong sama saya gitu kan, kenapa sih itu harus kuliah gitu? Kan itu juga kamu, ya kan kalau perempuan kuliah itu kan habisin uang aja, atau ujung-ujungnya kan nggak kerja juga. Paling nanti kalau sudah kalau sudah wisuda paling ya tunggu orang nikah aja, kan ujung-ujungnya dapat. Nah itu mungkin pemikiran orang yang nggak tahu gitu kan bagaimana seorang perempuan. Jadi kalau saya, jika ada yang bertanya kayak gitu, maka saya akan menjawab. Perempuan itu bukan menghabiskan uang saja, teman-teman. Dia akan membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa. Saya akan jelaskan bagaimana perjuangan saya juga. Saya akan membalas dengan uang-uang yang sudah dikasih orang tua saya. Ya mungkin kalian akan nantikan, ya juga kan nanti mesti dikatakan gitu. Enggak, kalau menurut saya. Kalau saya pribadi sendiri, saya harus bisa sukses, bisa pakai orang tua saya. Saya buktikan kalau mereka, kalau saya bisa. Nah, biar orang-orang tuh nggak menganggap perempuan itu percuma berpendidikan gitu kan. Jadi kita karena sudah banyak omongan dari orang-orang itu kan, ya memang banyak sih perempuan sekarang itu habis kuliah itu langsung nikah kan. Tapi itu juga penting, nggak apa-apa kan nikah. Tahu juga kan nikah kan punya anak. Nah, ilmu yang kita dapatkan itu nanti kan pasti kita kasih ke anak kita. Nah, supaya anak kita juga nanti ketika berpendidikan tidak bodoh gitu, karena sudah diajarin sama ibunya seperti teman perempuan. Ya mungkin itu saja pendapat dari saya barusan. Terus gimana tanggapan dari Mbak Mila? Ya menurut saya sih kalau ada orang tuh yang mengatakan kalau kita ini kuliah cuma menghabiskan uang orang tua kan mereka itu nggak tahu proses kita di masa perkuliahan itu bagaimana. Jadi kita harus tunjukkan kepada orang atau masyarakat itu bahwa kita itu kuliah bukan hanya datang kuliah duduk terus datang kuliah terus langsung pulang, enggak kan? Kita harus tunjukin itu terus intinya nggak usah dah dengerin apa yang masyarakat bilang itu, orang bilang itu kepada kita. Mungkin itu saja sih menurut pendapat saya.
Nah, kan tadi Mbak Eva sama Mbak Mila sudah menyampaikan tanggapan terkait penting nggak sih perempuan itu berpendidikan. Nah, sekarang juga Mbak Eva sama Mbak Mila sedang berada di proses pendidikan. Nah, saya pengen dengar nih dari Mbak Eva sama Mbak Mila, apa saja sih hambatan serta tantangan atau keluh kesahnya Mbak Eva sama Mbak Mila selama menempuh pendidikan. Nah, saya pengen dengar dulu dari Mbak Mila sekarang. Oke, banyak banget sih keluh kesah, tantangannya itu pasti ada ya. Namanya juga proses kan, kalau ingin proses yang lebih tinggi atau yang lebih baik itu tantangan pasti ada. Tantangan yang saya alami selama kuliah itu pasti di masyarakat. Nah, masyarakat itu ada aja saja mereka ngomong soal yang negatif-negatifnya, yang mereka tidak tahu apa yang saya lakukan di sini atau proses perkuliahan saya di sini mereka tidak tahu, tapi mereka ngomong di kampung itu julid-julid, punya yang negatif-negatif lah. Kalau masalah di kampus, pasti soal tugas, pasti semuanya mengeluh soal tugas, tapi kan itu namanya dari sebuah proses kan. Nah, sekarang saya pengen dengar nih dari Mbak Eva terkait apa saja sih tantangan keluh kesah yang Mbak Eva hadapi selama menempuh pendidikan gitu. Kalau saya sih ya lumayan sih tantangan, tapi saya bawa enjoy aja ya sama tantangan saya. Terkait dengan tantangan sih, saya paling tantangan karena saya sebenarnya tuh nggak pengen kuliah sih dulu. Cuman orang tua saya tuh selalu mikir seandainya saya nggak kuliah, saya nggak berpendidikan. Biasa kalau malu ya dari sekarang, banyak orang tuh kalau sudah selesai SMA itu kan harus kuliah kan. Tapi saya tuh nggak pengen karena saya tuh capek gitu mau sekolah terus. Tapi kalau saya tuh takutnya gini, kalau saya nggak kuliah, nanti takut saya tuh disuruh nikah gitu kan. Jadi dia tuh pengen punya anak, kebetulan di keluarga saya juga saya sendiri yang kuliah gitu. Terus tantangan saya selama kuliah sih nggak ada sih, aman-aman aja dari semester 1 sampai semester 2, alhamdulillah aman. Cuman semester 3 ini saya sedikit tantangan sih, musibah bagi saya mungkin, saya itu sakit gitu. Tapi nggak apa-apa, saya yakin sama Tuhan kalau saya bisa, saya yakin sama Allah, saya bisa lewati semua ini. Jadi ya udah saya jalani aja bagaimana ke depannya. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya sudah melewati hari-hari saya, kuliah saya, bagaimana dengan baik dan sempurna untuk melanjutkan pendidikan saya. Itulah gunanya saya berpendidikan, karena saya pengen jadi seorang perempuan yang mempunyai, yang bisa membimbing masa depan saya nanti untuk anak saya juga, keluarga saya juga. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Eva. Nah, tadi kita sudah mendengar tanggapan dari Mbak Eva dan Mbak Mila terkait penting nggak sih perempuan itu berpendidikan. Nah, dalam konteks ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan itu penting bagi perempuan, karena perempuan tidak hanya akan menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya di masa yang akan datang. Nah, tanggapan terkait perempuan berpendidikan itu tidak penting itu adalah stigma atau tanggapan yang kurang tepat saya rasa. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.